Rizky Darmawan membetulkan kacamatanya yang berbingkai tipis dan melirik jam tangan. Pukul 6 pagi. Kedai kopi Kembang Setaman baru saja buka dan ia ingin menjadi pelanggan pertama. Bukan karena tidak sabar atau merasa istimewa. Meskipun sebagai pemilik baru ia pasti punya hak itu, tetapi karena ia lebih suka mengamati tempat itu terbangun menyambut hari. Wajahnya, dengan janggut tipis 3 hari, tidak dikenali oleh staf. Pria yang menyelesaikan kesepakatan bisnis itu adalah orang lain, pengacaranya, yang melakukan semuanya atas namanya. Rizky, yang berusia 35 tahun, punya kebiasaan mengetahui setiap detail usahanya sebelum mengambil kendali secara resmi. Metode ini memungkinkannya mengubah bisnis kecil warisan ayahnya menjadi jaringan usaha sukses di Jakarta. Kembang Setaman adalah akuisisi terbarunya. Kedai kopi tradisional di jantung kawasan Menteng yang telah kehilangan pelanggan karena kedai kopi modern. Ini adalah berlian kasar yang ingin Rizky poles, tetapi pertama-tama ia harus mengerti mengapa tempat dengan potensi besar ini bisa meredup. Pintu kedai kopi berderit pelan ketika Rizky mendorongnya. Suasana berbau kopi yang baru digiling dan gorengan pisang yang baru keluar dari penggorengan. Meja-meja kayu gelap serasi dengan lantai dan dinding berwarna terakota memberikan suasana hangat pada tempat itu. Ia memilih meja di sudut, dari mana ia bisa mengamati seluruh ruangan. Cahaya pagi yang lembut masuk melalui jendela lebar, menciptakan pola emas di atas papan lantai. Seorang pelayan muncul dari balik meja kasir. Ia mengenakan seragam kedai kopi, celana hitam, kemeja putih, dan celemek merah anggur yang diikat di pinggang. Rambut coklatnya disanggul sederhana, dan ia membawa buku catatan. Ada sesuatu di matanya yang menarik perhatian Rizky. Kelelahan yang tampaknya melampaui jam pagi. Tetapi ada juga martabat di sana, kekuatan diam yang tidak ia duga akan ditemukan. "Selamat pagi, selamat datang di kedai kopi Kembang Setaman," katanya dengan senyum yang tampak terlatih. Rizky melihat tanda nama yang tersemat di celemeknya. "Ayo Lestari Gestaum, selamat pagi. 1 kopi, tolong. Hitam, tanpa gula." Ayu mencatat pesanan itu. "Ada yang mau ditemani?" "Kami punya tempe mendoan, tempe goreng tepung, yang baru digoreng. Kopi saja, terima kasih." Ketika ia menjauh, Rizky mengamati tempat itu. 2 karyawan merapikan meja dekat jendela. Di meja kasir, seorang pria setengah baya mengatur cangkir dengan gerakan kasar, melirik karyawan dengan tidak sabar. Gerakannya adalah gerakan seseorang yang menikmati otoritas. Setiap gerakan disengaja untuk menunjukkan kekuasaan atas orang lain. Beberapa saat kemudian, Ayu kembali dengan cangkir yang mengepul. Saat meletakkannya di atas meja, ia mengeluarkan gumaman yang hampir tidak terdengar. Rizky memiringkan kepalanya, mempertajam pendengarannya. Kata-kata itu sangat pelan, sehingga seolah-olah hanya diucapkan untuk dirinya sendiri, seperti keluhan tak disengaja yang lolos ketika beban menjadi terlalu berat. Mengatakan sesuatu, Rizky bertanya membetulkan kacamatanya. Ayu terdiam. Matanya sedikit melebar, seolah-olah tertangkap basah. "Tidak, Bapak, maafkan saya." Rizky menyadari ketidaknyamanannya. "Saya yakin saya mendengar sesuatu." Ia menekan buku catatan ke dadanya, ragu-ragu, lalu melirik cepat ke pria di meja kasir. "Bukan apa-apa, Bapak. Silakan nikmati kopi Anda." Ketika ia berbalik untuk pergi, Rizky memanggilnya lagi. "Semuanya baik-baik saja?" "Anda terlihat khawatir." Ayu menggigit bibir bawahnya. Rizky melihat bekas luka kecil di atas alis kanannya. Ada ketegangan di bahunya yang kontras dengan ketenangan yang ia coba tunjukkan. "Saya benar-benar tidak seharusnya." Ia mulai tetapi terpotong. "Ayu!" Suara pria di meja kasir memotong udara. "Meja 3 perlu dibersihkan." "Saya segera datang, Bambang," jawabnya meluruskan bahunya. Rizky memperhatikan perubahan dalam sikapnya. Cara ia bersiap untuk menghadapi setiap interaksi, seperti seorang prajurit mempersenjatai diri untuk pertempuran. "Apakah dia selalu berbicara seperti itu kepada kalian?" Pertanyaan itu mengejutkan Ayu. Ia menatap Rizky dengan rasa ingin tahu, seolah mencoba memahami mengapa seorang pelanggan peduli. "Kami punya banyak pelanggan yang menuntut di sini," jawabnya secara diplomatis. "Anda tidak menjawab apa yang saya tanyakan." Rizky bersikeras, menjaga suaranya tetap rendah. Sesuatu dalam nadanya, mungkin kekhawatiran yang tulus, membuat Ayu ragu.
Kedai kopi hampir kosong pada jam itu dan Bambang sibuk menegur karyawan lain. 1 hari lagi di neraka, katanya akhirnya. Itu yang saya gumamkan. Maaf, itu tidak profesional. Rizky mengangkat alisnya. Pekerjaan di sini seburuk itu? Ais memalingkan muka, menyesali pengakuannya. Saya seharusnya tidak mengatakan itu. Kedai kopi ini punya saat-saat baiknya. Saya pandai melihat ketika seseorang tulus, dan Anda tidak tulus sekarang. Satu desahan lolos dari bibir Ayu. Bapak baru di sini, bukan? Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Saya hanya lewat, jawab Rizky. Menjaga identitasnya tetap rahasia. Tapi saya tertarik pada orang, bukan tempat. Ayu! Meja 3. Bambang berteriak lagi. Dengan lebih tidak sabar kali ini. Saya harus pergi, katanya, melangkah mundur. Tunggu. Rizky menyentuh pergelangan tangannya dengan ringan lalu segera menarik tangannya. Jika Anda bisa mengubah sesuatu di sini, apa itu? Pertanyaan itu mengejutkannya. Tidak ada yang pernah menanyakan pendapatnya tentang kedai kopi itu. Ia terdiam sejenak, memproses keanehan percakapan itu. Ada sesuatu yang berbeda pada pria ini. Dia bukan hanya pelanggan pagi hari biasa. Mengapa Bapak ingin tahu? Anggap saja saya penasaran tentang bisnis, jawab Rizky samar-samar. Ayu ragu-ragu, lalu melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di dekatnya. Saya akan mengubah hampir segalanya. Jelaskan lebih spesifik, pinta Rizky. Tiba-tiba tertarik tidak hanya pada pelayan itu, tetapi pada apa yang bisa ia ungkapkan tentang tempat yang baru saja ia beli. Para manajer memperlakukan karyawan seperti sekali pakai, katanya, merendahkan suaranya. Kami dipermalukan setiap hari, terutama wanita. Yang terakhir mengeluh diberhentikan dengan alasan apapun. Kami bekerja shift ganda tanpa lembur, dan jika seseorang sakit ia diancam. Bambang hanyalah salah satu masalah. Dan pemiliknya, Rizky bertanya, sedikit mencondongkan tubuh. Ekspresi pahit melintas di wajah Ayu. Tidak ada yang tahu siapa dia. Kami hanya dengar kedai kopi baru-baru ini dijual. Mungkin pengusaha yang hanya peduli pada untung dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di sini, seperti yang lainnya. Kata-katanya menusuknya seperti tamparan. Rizky menegakkan diri di kursi, menyesap kopi untuk menyamarkan ketidaknyamanannya. Cairan itu pahit, tetapi tidak separah kenyataan yang baru saja ia temukan. Ayu, suara serak Bambang bergema lagi. Kali ini penuh ancaman yang tidak disembunyikan. Saya harus pergi. Ia menjauh dengan cepat. Rizky mengamatinya saat ia membersihkan meja dekat jendela. Gerakannya efisien, tetapi bahunya tegang. Ia melihat bagaimana Ayu menghindar ketika Bambang lewat, seolah mengharapkan pembalasan kapan saja. Selama 1 jam berikutnya, ia tetap di sana mengamati dinamika kedai kopi. Ia melihat bagaimana Bambang memperlakukan tim. Komentar asam, tatapan jijik. Ia melihat bagaimana karyawan bergerak seperti robot. Hanya melakukan apa yang diperlukan untuk menghindari masalah. Ketika ia menghabiskan kopinya, Rizky meninggalkan uang tip yang besar di atas meja dan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Tetapi pikirannya sudah bekerja. Ia telah melihat cukup banyak untuk mengetahui bahwa masalahnya bukan hanya persaingan modern atau lokasi, masalahnya adalah manusia. Dan Ayu tanpa ia sadari telah memberinya bagian pertama dari teka-teki yang perlu ia pecahkan. 3 hari kemudian, Rizky kembali ke kedai kopi Kembang Setaman. Kali ini ia datang di tengah sore, ketika kesibukan lebih intens. Dia ingin melihat bagaimana tim mengatasi tekanan jam sibuk. Ia memilih meja yang berbeda, dekat meja kasir, di mana ia bisa mengamati interaksi dengan lebih baik. Ayu segera mengenalinya. Matanya melebar sesaat sebelum ia menenangkan diri. Ia mendekat dengan senyum profesional yang sama, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Rasa ingin tahu yang tidak ada pada pertemuan pertama. Bapak kembali, katanya singkat. Kopinya enak, jawab Rizky. Saya pikir saya akan mencoba hal lain hari ini. Ayu memberinya menu. Saya merekomendasikan bolu gulung nanas. Bolu gulung nanas. Itu satu-satunya resep di sini yang benar-benar layak. Satu-satunya? Rizky mengangkat alis, ia mengangkat bahu. Pemilik sebelumnya memotong biaya pada segalanya. Bahan-bahan murah. Resep disederhanakan. Bolu gulung nanas bertahan karena saya membuatnya sendiri. Dengan resep nenek saya. Saya membayar bahan-bahannya dari kantong saya sendiri. Rizky benar-benar terkejut. Mengapa Anda melakukan itu? Karena saya perlu mempertahankan sedikit harga diri
dalam apa yang saya lakukan? Jawabnya dengan kejujuran mentah. Jika semuanya di sini biasa-biasa saja, maka saya juga. Setidaknya satu hal harus baik. Kalau begitu, saya mau bolu gulung nanas dan satu kopi. Ketika Ayu menjauh, Rizky mengamati bagaimana ia bergerak di antara meja. Ada keanggunan alami dalam gerakannya. Meskipun kelelahan terlihat jelas, ia tahu bagaimana mengantisipasi kebutuhan pelanggan, menyelesaikan masalah kecil sebelum menjadi keluhan. Ia adalah tipe karyawan yang seharusnya dihargai oleh setiap tempat usaha, tetapi di sana ia diperlakukan sebagai barang sekali pakai. Ketika Ayu kembali dengan pesanan, Rizky melihat tangannya sedikit gemetar saat meletakkan piring di atas meja. Semuanya baik-baik saja? Ia ragu-ragu, lalu melirik cepat ke meja kasir. Bambang tidak terlihat. Hanya hari yang sulit, ia mengakui. Mau membicarakannya. Dengan orang asing, ia hampir tersenyum. Terkadang lebih mudah berbicara dengan orang asing, kata Rizky dengan lembut. Kita tidak punya cerita bersama, harapan atau penilaian. Ayu menatapnya dengan lebih hati-hati. Ada sesuatu pada pria itu yang membuatnya penasaran. Cara ia mengajukan pertanyaan. Bagaimana ia benar-benar tampak peduli dengan jawabannya. Itu bukan minat biasa dari pelanggan yang bosan, itu sesuatu yang lebih dalam. Saya kehilangan shift malam saya hari ini, katanya akhirnya. Bambang memutuskan saya terlalu lambat dan menyuruh saya pulang lebih awal. Artinya saya akan mendapat gaji lebih sedikit minggu ini. Dia bisa melakukan itu? Secara teknis, ya. Kontrak di sini cukup samar untuk memungkinkan hal semacam itu. Rizky merasakan kemarahan naik, tetapi menjaga wajahnya tetap netral. Dan Anda tidak bisa mengeluh? Keras Graham Simon. Kepada siapa? Ayu tertawa tanpa humor. Pemilik sebelumnya tidak pernah muncul. Dan yang baru ya, tidak ada yang tahu siapa dia. Para manajer punya kekuasaan penuh. Rizky mencoba kue itu. Luar biasa. Jauh lebih baik daripada yang ia harapkan akan ditemukan di kedai kopi yang merosot. Anda seharusnya punya tempat sendiri, katanya dengan tulus. Dengan uang apa? Ayu duduk sebentar di kursi kosong, memeriksa terlebih dahulu apakah Bambang tidak ada di dekatnya. Saya sudah bekerja di sini selama 3 tahun. Saya mulai sebagai asisten kebersihan dan naik menjadi pelayan. Saya mencoba menabung, tetapi antara sewa, tagihan dan membantu ibu saya, hampir tidak ada yang tersisa di akhir bulan. Anda tinggal sendiri? Dengan ibu saya. Dia punya masalah kesehatan dan tidak bisa bekerja. Saya anak tunggal. Ayu melihat keluar jendela seolah melihat sesuatu yang jauh. Saya bermimpi kuliah di bidang tata boga. Saya bahkan mendapat beasiswa parsial 2 tahun lalu. Tetapi harus menolaknya. Tidak bisa sejalan dengan shift di sini. Dan ibu saya membutuhkan saya. Kisah itu lebih umum daripada yang Rizky ingin akui. Bakat yang terbuang karena keadaan di luar kendali seseorang. Potensi yang tercekik oleh kebutuhan mendesak. Anda masih ingin kuliah tata boga? Mata Ayu bersinar sesaat. Ingin. Saya punya buku catatan penuh resep yang saya buat, eksperimen yang saya lakukan di dapur kecil saya. Saya bermimpi membuka tempat yang menyajikan makanan Indonesia yang benar-benar otentik. Bukan versi generik yang kita lihat di mana-mana. Sesuatu yang menghormati tradisi kita, tetapi dengan sentuhan modern. Mengapa makanan Indonesia secara khusus? Karena itulah kita, katanya dengan semangat. Setiap daerah punya ceritanya rasanya. Nenek saya dari daerah Jawa Tengah dan ibu saya besar di Sumatera. Saya belajar memasak dari keduanya. Saya merasa ada sesuatu yang kuat dalam melestarikan kenangan itu melalui makanan. Rizky mengamatinya saat ia berbicara. Itulah Ayu yang sebenarnya, bukan pelayan yang lelah tetapi wanita dengan impian dan semangat. Dan dia, tanpa Ayu ketahui, punya kekuatan untuk mengubah impian itu menjadi kenyataan. Tetapi pertama-tama ia perlu memahami situasi dengan lebih baik. Ayu, suara kasar Bambang memotong momen itu. Apa yang kamu lakukan duduk? Ada pelanggan menunggu. Ayu bangkit dengan cepat, kilauan di matanya meredup. Maaf Bapak, katanya kepada Rizky secara formal sebelum menjauh. Rizky melihat Bambang mendekat. Manajer itu menatapnya dengan jijik yang tidak disembunyikan. Saya harap karyawan saya tidak mengganggu Bapak. Sebaliknya, jawab Rizky dengan tenang. Dia sangat baik dalam apa yang dia lakukan. Bambang mendengus. Mereka semua sama. Beri mereka 1 jari.
dan mereka ingin seluruh lengan. Beruntung dia masih bekerja di sini. Rizky merasa ingin mengungkapkan identitasnya saat itu juga, memecat pria itu di tempat. Tetapi ia menahan diri. Ada cara yang lebih baik untuk menangani ini. Cara yang tidak hanya akan menyelesaikan masalah mendesak, tetapi mengubah seluruh budaya tempat itu. Sepanjang sisa sore, Rizky mengamati dengan diam-diam. Ia melihat bagaimana Bambang mempermalukan karyawan lain. Bagaimana ia menciptakan lingkungan ketakutan. Ia juga melihat bagaimana Ayu, terlepas dari segalanya, mempertahankan martabatnya. Bagaimana ia membantu rekan kerja yang lebih muda. Bagaimana ia secara halus membela karyawan wanita lain ketika Bambang berlebihan. Ketika ia akhirnya meninggalkan kedai kopi, Rizky punya rencana yang terbentuk di benaknya. Tetapi ia membutuhkan lebih banyak informasi. Ia perlu memahami tidak hanya masalah, tetapi juga solusi yang mungkin. Dan Ayu, tanpa ia ketahui, akan menjadi kunci untuk semua itu. Ia menelepon pengacaranya segera setelah masuk ke mobil. "Saya butuh semua kontrak karyawan kedai kopi Kembang Setaman," katanya. "Dan saya mau catatan keuangan 3 tahun terakhir. Besok pagi di meja saya." "Ada yang salah, Rizky. Katakanlah saya menemukan bahwa saya membeli lebih dari sekadar kedai kopi. Saya membeli tanggung jawab." Ia melihat melalui kaca spion ke tempat usaha itu. "Dan saya berniat untuk menghormatinya." 3 hari kemudian, bagian akhir. Seminggu kemudian, Rizky menerapkan fase pertama rencananya. Ia mengadakan pertemuan dengan semua manajer kedai kopi Kembang Setaman, tetapi belum mengungkapkan identitasnya. Ia mengirim pengacaranya sebagai perwakilan, menginstruksikannya untuk mengamati dan merekam semuanya. Sementara itu, Rizky melanjutkan kunjungannya ke kedai kopi sebagai pelanggan biasa. Ayu mulai menunggunya, selalu menyisihkan beberapa menit untuk mengobrol bila memungkinkan. Percakapan mereka semakin mendalam. Ia berbicara tentang resepnya, impiannya. Dia dengan hati-hati mengajukan pertanyaan tentang bagaimana ia akan meningkatkan kedai kopi jika ia punya kesempatan. Pada suatu Kamis yang hujan, Rizky masuk ke kedai kopi dan menemukan Ayu dengan wajah yang ditandai oleh ekspresi kesedihan yang tidak disembunyikan. Ia melayaninya secara mekanis tanpa kehangatan yang biasa. "Apa yang terjadi?" Rizky bertanya begitu ia membawakan kopinya. Ayu melihat sekeliling sebelum menjawab. "Bambang mengumumkan hari ini bahwa dia akan memotong setengah dari tim di akhir bulan. Katanya pemilik baru ingin mengurangi biaya. Kami harus melakukan pekerjaan 2 orang dengan gaji yang sama. Dan jika seseorang menolak," ia tertawa getir, "maka kehilangan pekerjaan. Begitulah cara kerjanya di sini. Selalu begitu." Rizky merasakan rasa bersalah menekan dadanya. Dia adalah pemilik baru, tetapi ia tidak memberikan perintah pemotongan staf. Bambang berbohong, menggunakan namanya sebagai alasan untuk menerapkan keputusan kejamnya sendiri. "Anda ada di daftar?" Saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Itu bagian dari penyiksaan, menjaga semua orang dalam kegelapan, cemas. Ayu mengusap matanya yang lelah. "Saya mencoba memikirkan alternatif, tempat lain untuk bekerja, tetapi pasar sulit. Dan saya butuh sesuatu yang memungkinkan saya merawat ibu saya. Bisakah saya bantu entah bagaimana?" Ia menatapnya dengan terkejut. "Mengapa? Bapak hampir tidak mengenal saya." "Mungkin justru karena itu," kata Rizky dengan lembut. "Terkadang orang asing bisa melihat solusi yang tidak bisa kita lihat sendiri." Ayu menatapnya dengan lebih hati-hati. Ada sesuatu pada pria itu yang membuatnya penasaran. Cara ia mengajukan pertanyaan. Bagaimana ia benar-benar tampak peduli dengan jawabannya. Itu bukan minat biasa dari pelanggan yang bosan, itu sesuatu yang lebih dalam. "Saya kehilangan shift malam saya hari ini," katanya akhirnya. "Bambang memutuskan saya terlalu lambat dan menyuruh saya pulang lebih awal. Artinya saya akan mendapat gaji lebih sedikit minggu ini." Dia bisa melakukan itu? Secara teknis, ya. Kontrak di sini cukup samar untuk memungkinkan hal semacam itu. Rizky merasakan kemarahan naik, tetapi menjaga wajahnya tetap netral. "Dan Anda tidak bisa mengeluh?" "Keras Graham Simon." "Kepada siapa?" Ayu tertawa tanpa humor. Pemilik sebelumnya tidak pernah muncul. Dan yang baru, ya, tidak ada yang tahu siapa dia. Para manajer punya kekuasaan penuh. Rizky mencoba kue itu. Luar biasa. Jauh lebih baik daripada yang ia harapkan akan ditemukan di kedai kopi yang merosot. Anda seharusnya punya tempat sendiri.
katanya dengan tulus. Dengan uang apa? Ayu duduk sebentar di kursi kosong, memeriksa terlebih dahulu apakah Bambang tidak ada di dekatnya. Saya sudah bekerja di sini selama 3 tahun. Saya mulai sebagai asisten kebersihan dan naik menjadi pelayan. Saya mencoba menabung, tetapi antara sewa, tagihan, dan membantu ibu saya, hampir tidak ada yang tersisa di akhir bulan. Anda tinggal sendiri? Dengan ibu saya. Dia punya masalah kesehatan dan tidak bisa bekerja. Saya anak tunggal. Ayu melihat keluar jendela seolah melihat sesuatu yang jauh. Saya bermimpi kuliah di bidang tata boga. Saya bahkan mendapat beasiswa parsial 2 tahun lalu. Tetapi harus menolaknya. Tidak bisa sejalan dengan shift di sini. Dan ibu saya membutuhkan saya. Kisah itu lebih umum daripada yang Rizky ingin akui. Bakat yang terbuang karena keadaan di luar kendali seseorang. Potensi yang tercekik oleh kebutuhan mendesak. Anda masih ingin kuliah tata boga? Mata Ayu bersinar sesaat. Ingin. Saya punya buku catatan penuh resep yang saya buat, eksperimen yang saya lakukan di dapur kecil saya. Saya bermimpi membuka tempat yang menyajikan makanan Indonesia yang benar-benar otentik. Bukan versi generik yang kita lihat di mana-mana. Sesuatu yang menghormati tradisi kita, tetapi dengan sentuhan modern. Mengapa makanan Indonesia secara khusus? Karena itulah kita, katanya dengan semangat. Setiap daerah punya ceritanya rasanya. Nenek saya dari daerah Jawa Tengah dan ibu saya besar di Sumatera. Saya belajar memasak dari keduanya. Saya merasa ada sesuatu yang kuat dalam melestarikan kenangan itu melalui makanan. Rizky mengamatinya saat ia berbicara. Itulah Ayu yang sebenarnya. Bukan pelayan yang lelah tetapi wanita dengan impian dan semangat. Dan dia tanpa Ayu ketahui punya kekuatan untuk mengubah impian itu menjadi kenyataan. Tetapi pertama-tama ia perlu memahami situasi dengan lebih baik. Ayu, suara kasar Bambang memotong momen itu. Apa yang kamu lakukan duduk? Ada pelanggan menunggu. Ayu bangkit dengan cepat, kilauan di matanya meredup. Maaf Bapak, katanya kepada Rizky secara formal sebelum menjauh. Rizky melihat Bambang mendekat. Manajer itu menatapnya dengan jijik yang tidak disembunyikan. Saya harap karyawan saya tidak mengganggu Bapak. Sebaliknya, jawab Rizky dengan tenang. Dia sangat baik dalam apa yang dia lakukan. Bambang mendengus. Mereka semua sama. Beri mereka 1 jari dan mereka ingin seluruh lengan. Beruntung dia masih bekerja di sini. Rizky merasa ingin mengungkapkan identitasnya saat itu juga, memecat pria itu di tempat. Tetapi ia menahan diri. Ada cara yang lebih baik untuk menangani ini. Cara yang tidak hanya akan menyelesaikan masalah mendesak, tetapi mengubah seluruh budaya tempat itu. Sepanjang sisa sore, Rizky mengamati dengan diam-diam. Ia melihat bagaimana Bambang mempermalukan karyawan lain, bagaimana ia menciptakan lingkungan ketakutan. Ia juga melihat bagaimana Ayu, terlepas dari segalanya, mempertahankan martabatnya. Bagaimana ia membantu rekan kerja yang lebih muda, bagaimana ia secara halus membela karyawan wanita lain ketika Bambang berlebihan. Ketika ia akhirnya meninggalkan kedai kopi, Rizky punya rencana yang terbentuk di benaknya, tetapi ia membutuhkan lebih banyak informasi. Ia perlu memahami tidak hanya masalah, tetapi juga solusi yang mungkin. Dan Ayu tanpa ia ketahui, akan menjadi kunci untuk semua itu. Ia menelepon pengacaranya segera setelah masuk ke mobil. Saya butuh semua kontrak karyawan kedai kopi Kembang Taman, katanya. Dan saya mau catatan keuangan 3 tahun terakhir, besok pagi di meja saya. Ada yang salah, Rizky? Katakanlah saya menemukan bahwa saya membeli lebih dari sekadar kedai kopi. Saya membeli tanggung jawab. Ia melihat melalui kaca spion ke tempat usaha itu, dan saya berniat untuk menghormatinya. 3 hari kemudian bagian akhir. Seminggu kemudian, Rizky menerapkan fase pertama rencananya. Ia mengadakan pertemuan dengan semua manajer kedai kopi Kembang Taman, tetapi belum mengungkapkan identitasnya. Ia mengirim pengacaranya sebagai perwakilan, menginstruksikannya untuk mengamati dan merekam semuanya. Sementara itu, Rizky melanjutkan kunjungannya ke kedai kopi sebagai pelanggan biasa. Ayu mulai menunggunya, selalu menyisihkan beberapa menit untuk mengobrol bila memungkinkan. Percakapan mereka semakin mendalam. Ia berbicara tentang resepnya, impiannya. Dia dengan hati-hati mengajukan pertanyaan tentang bagaimana ia akan meningkatkan kedai kopi jika ia punya kesempatan. Pada suatu Kamis yang hujan, Rizky masuk ke kedai kopi
dan menemukan Ayu dengan wajah yang ditandai oleh ekspresi kesedihan yang tidak disembunyikan. Ia melayaninya secara mekanis tanpa kehangatan yang biasa. Apa yang terjadi? Rizky bertanya begitu ia membawakan kopinya. Ayu melihat sekeliling sebelum menjawab. Bambang mengumumkan hari ini bahwa dia akan memotong setengah dari tim di akhir bulan. Katanya pemilik baru ingin mengurangi biaya. Kami harus melakukan pekerjaan 2 orang dengan gaji yang sama. Dan jika seseorang menolak, ia tertawa getir, maka kehilangan pekerjaan. Begitulah cara kerjanya di sini. Selalu begitu. Rizky merasakan rasa bersalah menekan dadanya. Dia adalah pemilik baru, tetapi ia tidak memberikan perintah pemotongan staf. Bambang berbohong, menggunakan namanya sebagai alasan untuk menerapkan keputusan kejamnya sendiri. Anda ada di daftar. Saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Itu bagian dari penyiksaan, menjaga semua orang dalam kegelapan cemas. Ayu mengusap matanya yang lelah. Saya mencoba memikirkan alternatif, tempat lain untuk bekerja, tetapi pasar sulit. Dan saya butuh sesuatu yang memungkinkan saya merawat ibu saya. Bisakah saya bantu entah bagaimana? Ia menatapnya dengan terkejut. Mengapa? Bapak hampir tidak mengenal saya. Mungkin justru karena itu, kata Rizky dengan lembut. Terkadang orang asing bisa melihat solusi yang tidak bisa kita lihat sendiri. Ayu terdiam untuk waktu yang lama, kemudian tanpa diduga, ia duduk di kursi kosong itu. Bapak tahu apa yang paling membuat frustrasi? Ia mulai suaranya pelan tetapi intens. Saya bisa menyelamatkan tempat ini. Saya melihat dengan tepat apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Menunya hambar, bahan-bahannya berkualitas rendah, suasananya tidak ramah. Tapi saya punya ide, begitu banyak ide. Kedai kopi ini bisa menjadi luar biasa lagi. Mengapa tidak berbagi ide-ide itu? Dengan siapa? Bambang akan menertawakan saya. Pemilik sebelumnya tidak pernah mendengarkan saya. Dan yang baru, ya dia mungkin tidak tahu saya ada. Rizky mengambil keputusan saat itu. Sudah waktunya untuk mulai mengungkapkan kartu. Meskipun perlahan. Bagaimana jika dia tahu? Bagaimana jika pemilik baru tertarik untuk mendengar ide-ide Anda? Ayu menatapnya dengan skeptis. Bagaimana Bapak tahu itu? Katakanlah saya punya beberapa kontak di dunia bisnis. Saya bisa mencoba membuka pintu untuk Anda. Ia mempelajari wajahnya, mencari tanda-tanda kepalsuan. Ada sesuatu pada pria itu yang tidak cocok. Cara ia berbicara tentang bisnis, kepercayaan pada kata-katanya. Siapa Bapak sebenarnya? Hanya seseorang yang mengenali bakat ketika melihatnya, jawab Rizky menghindari pertanyaan langsung. Tapi saya butuh Anda untuk percaya pada saya. Jika saya bisa mendapatkan pertemuan dengan seseorang yang bisa membuat perbedaan di sini, apakah Anda bersedia mempresentasikan ide-ide Anda? Ayu ragu-ragu. Itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dan ia telah belajar untuk tidak percaya pada janji yang mudah. Tetapi ada sesuatu di mata pria itu, ketulusan yang tidak bisa ia abaikan. Jika ini nyata, jika benar-benar ada kesempatan, maka ya, saya bersedia. Bagus. Rizky mengeluarkan kartu dari sakunya dan menuliskan nomor. Telepon saya besok malam. Saya akan punya informasi untuk Anda. Ayu mengambil kartu itu. Jari-jarinya menyentuh jarinya sebentar. Mengapa Bapak melakukan ini? Karena saya percaya bahwa orang baik pantas mendapatkan kesempatan, jawabnya singkat. Malam itu Rizky bekerja hingga larut malam di kantornya. Ia meninjau semua kontrak, semua catatan keuangan. Apa yang ia temukan membuatnya marah. Bambang telah menggelapkan uang selama berbulan-bulan, memalsukan tanda terima, membayar pemasok fiktif. Kedai kopi tidak hanya tenggelam karena salah urus, itu secara aktif disabotase. Tetapi ada lebih dari itu. Ia menemukan bahwa Ayu punya rekam jejak yang sempurna. 3 tahun tanpa satu pun ketidakhadiran yang tidak dibenarkan, tanpa keluhan pelanggan, dengan beberapa pujian positif. Ia adalah karyawan paling stabil yang dimiliki kedai kopi itu. Dan Bambang memperlakukannya seperti sampah. Rizky menelepon pengacaranya. Saya butuh Anda untuk menyiapkan dokumen pemecatan dengan alasan yang adil untuk Bambang Susanto, katanya. Dan kontrak baru untuk semua karyawan dengan kondisi yang lebih baik. Saya mau ini siap dalam 48 jam. Anda akan mengungkapkan identitas Anda? Belum sepenuhnya. Rizky melihat keluar jendela kantornya ke lampu-lampu Jakarta. Tapi sudah waktunya untuk mulai membuat perubahan nyata. Keesokan harinya, Ayu menelepon pada waktu yang disepakati.
Rizky segera menjawab, "Halo Ayu, dapat sesuatu?" Suaranya dipenuhi dengan harapan yang hati-hati. "Saya berhasil mendapatkan pertemuan dengan seseorang yang sangat penting. Besok malam pukul 7, dia akan mau mendengar ide-ide Anda tentang cara meningkatkan kedai kopi." "Besok?" Ia terkesiap. "Tapi saya tidak punya apa-apa yang disiapkan. Tidak ada presentasi formal. Tidak perlu formalitas. Cukup jadi diri Anda sendiri dan bicara dari hati. Percayalah pada saya." "Di mana pertemuannya?" Rizky memberikan alamat restoran yang tidak mencolok di daerah itu. "Ini tempat yang tenang. Anda akan menyukainya." Setelah ia menutup telepon, Ayu terus menatap telepon di tangannya. Jantungnya berdebar kencang. Itu bisa mengubah segalanya, atau bisa menjadi kekecewaan lain. Tetapi ini harus mencoba, untuk impiannya, untuk ibunya, untuk semua tahun yang ia habiskan menjadi tidak terlihat di kedai kopi itu. Pada malam pertemuan, Ayu berpakaian dengan hati-hati. Ia tidak punya pakaian mahal, tetapi ia memilih gaun terbaiknya. Sederhana tetapi elegan. Ia menata rambutnya dengan cara yang berbeda, membiarkan beberapa helai rambut membingkai wajahnya. Ketika ia melihat dirinya di cermin, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Ia bukan lagi hanya pelayan yang lelah, ia adalah seorang wanita dengan tujuan. Ia tiba di restoran 15 menit sebelum waktu yang ditentukan. Rizky sudah ada di sana, menunggu di meja yang dipesan di belakang. Ketika ia melihatnya masuk, ia segera berdiri. Ia terlihat cantik, dan untuk pertama kalinya, ia tampak benar-benar percaya diri. "Bapak siap untuk bertemu dengan orang penting itu?" Ayu bertanya, gugup. "Sebenarnya," kata Rizky dengan lembut, "Anda sudah bertemu." "Itu saya, Ayu. Saya adalah pemilik baru kedai kopi Kembang Setaman." Kata-kata itu jatuh di antara mereka seperti bom. Ayu terdiam sepenuhnya, memproses informasi itu. Kemudian perlahan, wajahnya melewati serangkaian emosi. Terkejut, bingung, marah, dan akhirnya mengerti. "Bapak," ia berbisik. "Selama ini, Bapak." Ayu mundur selangkah, seolah membutuhkan jarak fisik untuk memproses wahyu itu. "Bapak berbohong kepada saya. Selama ini Bapak membiarkan saya berbicara tentang pemilik misterius, tentang pengusaha serakah yang tidak pernah muncul, dan itu Bapak." "Saya tidak berbohong," kata Rizky dengan tenang. "Saya hanya tidak mengungkapkan seluruh kebenaran. Ada perbedaan penting yang ia butuhkan untuk ia pahami." "Itu semantik," balasnya, suaranya mulai bergetar. "Bapak membuat saya terlihat bodoh. Semua hari itu, saya berpura-pura tidak tahu siapa Bapak." "Anda tidak berpura-pura apa-apa." Rizky mendekat satu langkah, menjaga jarak yang sopan. "Setiap percakapan yang kita lakukan tulus. Setiap kata yang Anda ucapkan penting. Justru karena itulah saya perlu mendengarnya sebagai orang asing, bukan sebagai pemilik." "Mengapa?" Ayu menyilangkan tangan, masih memproses pengkhianatan yang ia rasakan. "Mengapa semua sandiwara ini?" "Karena saya butuh kebenaran," jelasnya. "Jika saya datang sebagai pemilik baru, semua orang akan mengatakan kepada saya apa yang mereka pikir ingin saya dengar. Para manajer akan menyembunyikan masalah. Karyawan akan takut berbicara. Tetapi sebagai pelanggan biasa, saya melihat kedai kopi itu apa adanya. Saya melihat Anda apa adanya." "Dan apa yang Bapak lihat?" ia bertanya. Suaranya dipenuhi emosi. "Seorang pelayan yang putus asa yang bisa Bapak manipulasi." "Saya melihat seorang wanita berbakat yang disia-siakan," jawab Rizky dengan intensitas. "Saya melihat seseorang dengan semangat, kreativitas, dan keberanian. Saya melihat dengan tepat orang yang saya butuhkan untuk mengubah kedai kopi itu menjadi apa yang seharusnya." Ayu menggelengkan kepala, masih menolak. "Bagaimana saya bisa percaya pada Bapak sekarang? Bagaimana saya tahu ini bukan hanya manipulasi lain?" "Karena saya akan membuktikannya." Rizky menarik map yang ada di atas meja. "Ini adalah kontrak baru untuk semua karyawan kedai kopi. Gaji yang lebih baik, tunjangan yang nyata, jam kerja yang adil. Bambang akan dipecat dengan alasan yang adil besok, bersama dengan manajer korup lainnya. Dan Anda, jika Anda menerima, akan dipromosikan menjadi manajer umum." Ayu mengambil map itu dengan tangan gemetar. Ia membalik-balik dokumen, matanya melebar di setiap halaman. "Ini nyata? Sama nyatanya dengan niat saya untuk membuat kedai kopi itu berjalan dengan benar," katanya. "Tapi saya tidak hanya ingin seorang manajer. Saya inginkan seseorang yang berbagi visi saya, seseorang yang peduli sebanyak saya.
Ia menatapnya dengan campuran harapan dan ketakutan. Mengapa saya? Ada manajer berpengalaman, orang-orang dengan pendidikan. Karena Anda mengerti apa arti tempat itu, Rizky duduk, memberi isyarat agar ia melakukan hal yang sama. Ini bukan hanya bisnis bagi Anda. Ini adalah tempat di mana orang bekerja, di mana impian bisa diwujudkan atau dihancurkan. Anda peduli dengan rekan kerja Anda, dengan kualitas, dengan melakukan hal yang benar. Itu lebih berharga daripada gelar apapun. Ayu akhirnya duduk, masih memegang map itu seolah-olah itu adalah harta yang rapuh. Dan jika saya menerima, apakah saya benar-benar akan punya otonomi? Atau Bapak akan mengendalikan semuanya di balik layar? Otonomi penuh, janji Rizky. Saya ingin ide-ide Anda, resep Anda, visi Anda untuk menu. Saya akan menyediakan sumber daya, tetapi Anda memutuskan cara menggunakannya. Tentu saja, kita akan bekerja sama, tetapi keputusan akhir tentang sehari-hari akan menjadi milik Anda. Ia mempelajarinya untuk waktu yang lama. Ada ketulusan di matanya, tetapi juga sesuatu yang lain. Koneksi yang telah terbentuk sejak hari pertama itu, ketika ia hanya seorang pelanggan yang ingin tahu. Ini mengubah segalanya di antara kita, katanya dengan lembut. Percakapan itu, kemudahan itu, semuanya dibangun di atas kebohongan. Itu bukan kebohongan, Rizky bersikeras. Itu satu-satunya cara untuk mengenal Anda yang sebenarnya. Dan sekarang Anda tahu siapa saya. Anda bisa memutuskan apakah Anda ingin menjadi bagian dari ini. Tanpa tekanan, tanpa permainan. Hanya tawaran yang jujur. Saya butuh waktu untuk berpikir, kata Ayu, berdiri. Ini terlalu besar untuk diputuskan sekarang. Saya mengerti, Rizky juga berdiri. Bawa mapnya. Baca semuanya. Coba tunda puja kerawan telepon saya. Tapi saya butuh jawaban sampai besok malam. Saya akan memulai perubahan bagaimanapun juga, tetapi itu akan jauh lebih baik dengan Anda. Ayu mengangguk dan meninggalkan restoran tanpa melihat ke belakang. Rizky tetap di sana mengamati sosoknya menghilang di malam Jakarta. Bertanya-tanya apakah ia telah membuat kesalahan yang mengerikan atau apakah ia akan melakukan hal yang benar. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Ia tetap terjaga membaca setiap kata dalam kontrak, setiap proposal perubahan. Itu semua yang selalu ia impikan, tetapi datang dari orang yang telah menipu dirinya. Atau apakah ia menipu? Semakin ia berpikir, semakin ia menyadari bahwa Rizky tidak pernah berbohong secara langsung. Dia hanya tidak mengungkapkan semuanya. Dan alasannya betapapun membuat frustrasi masuk akal. Di pagi hari ia tiba di kedai kopi seperti biasa. Bambang ada di sana, lebih arogan dari sebelumnya. Ayu, ruang rapat sekarang, ia memerintahkan. Ia mengikuti, jantungnya berdebar kencang. Di dalam ruangan ia menemukan Bambang dan dua pria lagi yang ia kenali sebagai pengacara. Ini adalah akhirnya pikirnya, saya akan dipecat. Tetapi Bambanglah yang menerima berita itu. Para pengacara membacakan tuduhan penggelapan uang, menyajikan bukti. Bambang mencoba berdebat, mengancam, tetapi tidak berguna. Dalam 15 menit, ia dikawal keluar dari gedung. Setelah Bambang pergi, salah satu pengacara berbalik ke Ayu. Ibu Lestari, Bapak Darmawan ingin berbicara dengan ibu di kantornya. Rizky punya kantor di sana? Ia mengikuti pengacara itu ke sebuah ruangan di lantai 2 yang tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Rizky ada di sana sekarang berpakaian formal, semua jejak penyamaran telah dihapus. Jadi ini Bapak yang sebenarnya, kata Ayu mengamatinya. Ini adalah versi profesional saya, Rizky mengakui. Tetapi pria yang berbicara dengan Anda di pagi hari itu juga saya. Hanya versi yang lebih santai. Ayu duduk tanpa diundang. Saya lihat apa yang Bapak lakukan pada Bambang. Dia mencuri dari kedai kopi selama berbulan-bulan. Dia harus pergi, jelas Rizky. Dan manajer lain juga. Mereka sudah diganti oleh orang-orang yang kompeten dan saya harap manusiawi. Dan bagaimana dengan saya? Itu tergantung pada Anda. Ia mendorong amplop di atas meja. Ini kontrak Anda, jika Anda ingin menandatangani. Dan ini adalah surat pengunduran diri. Jika Anda lebih suka, pergi. Saya mustahil akan lagi memaksa Anda melakukan apapun. Ayu mengambil kedua dokumen itu. Kontrak menjanjikan gaji 3 kali lipat dari yang sekarang, ditambah tunjangan nyata, termasuk rencana kesehatan yang akan menanggung ibunya. Surat pengunduran diri mencakup kompensasi yang besar dan referensi yang sangat baik. Ia benar-benar memberinya pilihan. Mengapa kompensasi?
Ia bertanya, "Jika saya pergi, Bapak tidak berutang apapun kepada saya?" "Karena Anda pantas mendapatkannya," kata Rizky singkat. "Untuk 3 tahun kerja keras yang tidak diakui. Untuk semua bakat yang terbuang. Karena telah mempertahankan martabat Anda dalam keadaan yang mustahil." Air mata membasahi mata Ayu. Tidak ada yang pernah menghargainya seperti itu. Tidak ada yang pernah melihat melampaui pelayan. "Apakah Bapak benar-benar percaya pada saya?" "Saya percaya," katanya dengan keyakinan. "Tetapi yang lebih penting, saya butuh Anda untuk percaya pada diri sendiri. Karena mengubah kedai kopi itu akan sulit. Itu akan membutuhkan keberanian, kerja keras, dan keputusan sulit. Saya tidak bisa melakukannya tanpa seseorang yang benar-benar peduli." Ayu menyeka air matanya dan mengambil pena. "Di mana saya tanda tangan?" Hari-hari pertama setelah penandatanganan kontrak sangat intens. Ayu mengambil peran barunya dengan tekad yang mengejutkan Rizky. Ia mengumpulkan seluruh tim dan mempresentasikan perubahan bukan sebagai perintah yang datang dari atas, tetapi sebagai awal yang baru untuk semua orang. Reaksinya adalah kelegaan yang nyata. Tanpa Bambang dan antek-anteknya, suasana kedai kopi berubah hampir seketika. Rizky menepati janjinya dan memberikan otonomi penuh kepada Ayu. Ia mulai merombak menu menggunakan buku catatan penuh resep yang ia sebutkan. Sate lilit, sate daging cincang dengan bumbu, buatan tangan dengan isian berbeda, kue-kue daerah yang dibuat dengan bahan berkualitas, sandwich yang merayakan cita rasa Indonesia. Setiap item diuji, disempurnakan, dan disetujui olehnya secara pribadi. Mereka bekerja berdampingan, terkadang hingga larut malam. Rizky belajar untuk menghormati tidak hanya bakat Ayu, tetapi etos kerjanya dan kemampuannya untuk memimpin. Ia tegas ketika diperlukan, tetapi selalu adil. Karyawan mulai melihatnya bukan sebagai bos, tetapi sebagai sekutu. Suatu malam saat mereka mencicipi resep baru kue putu Ayu, kue kukus pandan, Rizky mengamati Ayu dengan cermat. Ada tepung di wajahnya dan rambutnya diikat dengan ceroboh, tetapi ada cahaya di matanya yang tidak ada sebelumnya. "Anda bahagia?" ia bertanya. Ayu melihat sekeliling dapur yang telah diperbarui lalu ke arahnya. "Saya merasa terpenuhi." "Itu berbeda dari kebahagiaan, itu lebih dalam. Saya merasa bahwa akhirnya saya melakukan apa yang saya lahir untuk lakukan. Saya senang saya memberi kesempatan itu kepada Anda." Ia mendekat, membersihkan tangannya di celemek. "Saya tuh perlu mengakui sesuatu. Saya masih memproses apa yang Bapak lakukan. Kebohongan atau apapun yang Bapak ingin sebut. Sebagian dari saya masih merasa itu manipulasi." Rizky mengangguk mengerti. "Dan Anda benar merasa seperti itu. Itu bukan keputusan paling etis saya. Tapi," Ayu melanjutkan, "sebagian lain dari saya mengerti mengapa Bapak melakukannya. Dan bagian itu berterima kasih. Karena jika Bapak mengungkapkan diri, semua ini tidak akan terjadi dengan cara yang sama. Saya akan berbeda, lebih tertutup, lebih tidak aman. Bapak perlu melihat siapa saya yang sebenarnya sebelum percaya pada saya. Dan saya perlu melihat siapa Bapak yang sebenarnya sebelum percaya pada Bapak. Dan siapa Anda yang sebenarnya luar biasa," kata Rizky dengan lembut. Ada ketegangan di udara di antara mereka, sesuatu yang telah tumbuh sejak hari pertama itu. Koneksi yang melampaui bos dan karyawan, melampaui mitra bisnis. Itu sesuatu yang pribadi, intens, dan rumit. "Kita tidak bisa," kata Ayu melangkah mundur. "Bapak adalah bos saya. Itu akan tidak pantas." "Secara teknis saya pemilik," Rizky mengoreksi. "Tapi Anda benar. Itu akan rumit." Ia berhenti lalu melanjutkan. "Tapi tidak mustahil." "Rizky," ia menghela napas. "Semua ini sudah banyak. Pekerjaan baru, tanggung jawab, transformasi kedai kopi. Saya tidak bisa menambahkan komplikasi lain. Saya tidak meminta apa-apa sekarang," katanya. "Saya hanya ingin Anda tahu bahwa apa yang saya rasakan bukan hanya rasa hormat profesional. Sejak hari pertama itu, ketika Anda bergumam bahwa itu adalah hari lain di neraka, saya melihat sesuatu di dalam Anda. Kekuatan, kejujuran, semangat. Dan semakin saya mengenal Anda, semakin saya melihat." Ayu merasakan jantungnya berdetak kencang. Ia juga merasakan daya tarik itu. Tetapi ia takut merusak apa yang mereka bangun. Takut menjadi hanya cerita lain tentang bos dengan karyawan. "Kita perlu fokus pada kedai kopi," katanya, suaranya tegas tetapi lembut. "Semua yang lain bisa menunggu.
Rizky setuju meskipun kekecewaan terlihat jelas. Anda benar. Kedai kopi didahulukan. Dalam minggu-minggu berikutnya mereka menjaga jarak profesional yang hati-hati. Tetapi ketegangan tetap ada. Nyata bagi siapapun yang mengamati mereka bekerja bersama. Tim mulai memperhatikan, tetapi dengan hormat tidak berkomentar. Ujian besar datang ketika Ayu mengusulkan perubahan radikal. Saya ingin mengadakan acara peluncuran ulang. Ia mengumumkan selama pertemuan. Satu akhir pekan penuh merayakan kedai kopi Kembang Setaman yang baru. Kita akan mengundang kritikus makanan, blogger, komunitas lokal. Kita akan menunjukkan apa yang mampu kita lakukan. Rizky mempertimbangkan proposal itu. Itu ambisius dan berisiko. Jika tidak berhasil, kita bisa kehilangan kredibilitas. Karena itu akan berhasil, kata Ayu dengan percaya diri. Percayalah pada saya, percayalah pada tim. Kita siap. Ia melihat sekeliling meja ke anggota tim lainnya. Semua orang tampak bersemangat, diberi energi oleh kepemimpinan Ayu. Baiklah, ia memutuskan. Kita akan melakukannya, tapi Anda yang memimpin. Semua keputusan tentang acara itu milik Anda. Ayu tersenyum, senyum tulus yang Rizky telah pelajari untuk hargai. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Persiapan untuk acara itu menghabiskan seluruh waktu mereka. Ayu bekerja tanpa lelah, mengembangkan hidangan spesial, melatih tim, mengordinasikan setiap detail. Rizky mengamati dari jauh, hanya turun tangan ketika ia meminta bantuan. Ia melihat pada dirinya bukan hanya seorang manajer yang kompeten, tetapi seorang pemimpin sejati. 3 hari sebelum acara, Ayu muncul di kantor Rizky terlihat terguncang. Kita punya masalah, katanya. Pemasok utama membatalkan. Ada masalah logistik. Tanpa bahan-bahan spesial, setengah dari menu spesial akan gagal. Rizky segera mengangkat telepon. Saya punya kontak yang bisa bantu. Saya akan selesaikan ini. Tetapi Ayu memotongnya. Jangan biarkan saya yang menyelesaikannya. Ini tanggung jawab saya. Anda tidak perlu melakukan semuanya sendiri, katanya dengan lembut. Saya perlu membuktikan pada diri sendiri, jelasnya. Selama bertahun-tahun, selalu ada seseorang yang menghalangi jalan saya. Sekarang, ketika saya punya kesempatan untuk benar-benar memimpin, saya tidak bisa bergantung pada Bapak untuk menyelesaikan setiap krisis. Rizky mengerti. Iya benar. Baiklah. Tapi jika Anda butuh bantuan, beritahu saya. Ayu menghabiskan 24 jam berikutnya menghubungi pemasok alternatif, bernegosiasi, berimprovisasi. Pada akhirnya, ia menemukan solusi yang bahkan lebih baik daripada pemasok asli. Ketika ia memberitahu Rizky, ia tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Anda luar biasa tahu itu. Dalam studi saya belajar untuk mempercayai itu, jawabnya, lelah tetapi penuh kemenangan. Pada malam sebelum acara, ketika semua orang sudah pergi, Rizky menemukan Ayu sendirian di dapur, membuat penyesuaian akhir. Seharusnya Anda beristirahat, katanya. Saya tidak bisa tidur ketika saya begini, ia mengakui. Pikiran saya tidak berhenti. Rizky mendekat, mengambil cangkir kopi yang telah ia siapkan. Bisakah saya menemani? Ia mengangguk, dan mereka berdiri di sana dalam keheningan yang nyaman untuk sementara waktu. Akhirnya Ayu berbicara. Terima kasih Rizky, untuk segalanya. Karena percaya pada saya ketika tidak ada orang lain yang percaya. Karena memberi saya kesempatan ini. Tidak perlu berterima kasih, katanya. Anda pantas mendapatkan semua ini dan banyak lagi. Ia menatapnya, dan pada saat itu jarak profesional yang mereka pertahankan terasa lebih kecil. Lusa ketika acara selesai saya pikir kita harus bicara, katanya dengan lembut. Tentang kita. Tentang kita. Rizky mengulangi, jantungnya berdetak kencang. Karena ada kita, bukan, tanyanya. Kita berpura-pura tidak. Menjaga jarak profesional, tetapi kita berdua tahu ada sesuatu di sini. Ya, ia mengakui. Ada sesuatu di sini. Sesuatu yang saya coba hormati dengan menjaga jarak. Dan saya menghargai itu, kata Ayu. Tapi mungkin sudah waktunya bagi kita untuk berhenti lari. Setelah acara, ketika kita membuktikan bahwa kita bisa bekerja sama secara profesional, mungkin kita bisa menjelajahi apa lagi yang ada di antara kita. Rizky tersenyum, senyum yang penuh harapan dan janji. Itu kesepakatan. Hari acara peluncuran ulang fajar cerah dan cerah, seolah-olah alam semesta sendiri berkonspirasi mendukung kedai kopi Kembang Setaman. Ayu tiba sebelum fajar.
memeriksa setiap detail untuk terakhir kalinya. Seluruh tim bersemangat, mengenakan seragam baru yang telah ia bantu rancang. Elegan tetapi nyaman, dalam nada yang cocok dengan identitas kedai kopi yang diperbarui. Rizky mengamati semuanya dari jarak yang tidak mencolok, kagum dengan transformasi itu. Kedai kopi yang ia beli beberapa bulan lalu, tempat dengan suasana berat dan karyawan yang tidak termotivasi, kini bergetar dengan energi positif. Dinding yang baru dicat dalam nada tanah yang lebih cerah, furniture yang dipulihkan, tanaman yang dipilih dengan cermat, semuanya menciptakan lingkungan yang ramah tetapi canggih. Pukul 10 pagi, ketika pintu dibuka, tamu pertama mulai berdatangan. Ayu menyambut mereka secara pribadi, menjelaskan konsep di balik setiap hidangan, sejarah setiap resep. Rizky memperhatikan bagaimana ia bersinar dalam peran itu. Percaya diri dan bersemangat. Itu bukan lagi pelayan yang lelah yang bergumam tentang hari-hari neraka. Ia adalah seorang wanita yang terpenuhi, melakukan persis apa yang ia lahir untuk lakukan. Para kritikus makanan mencicipi setiap item dari menu spesial. Sate lilit dengan isian autentik, kue putu ayu dengan kelapa parut, nasi uduk, nasi santan yang diisi dengan daging sapi suwir dan telur puyuh, sandwich yang merayakan bahan-bahan daerah. Setiap hidangan menceritakan sebuah kisah, menghormati tradisi, tetapi punya sentuhan unik Ayu. Sepanjang pagi, Rizky beredar di antara para tamu, mengamati reaksi. Ia melihat senyum kejutan dan persetujuan. Ia mendengar komentar positif. Ia melihat kritikus membuat catatan antusias. Tetapi momen paling penting datang ketika seorang wanita tua berambut putih mencicipi bolu gulung nanas Ayu. Sayangku, wanita itu memanggil Ayu, air mata di matanya. Kue ini identik dengan yang dibuat nenek saya. Bukan hanya dalam rasa, tetapi dalam jiwa. Bagaimana Anda bisa? Ayu berlutut di samping wanita itu. Itu resep nenek saya juga. Saya belajar darinya ketika saya masih kecil. Setiap kue yang saya buat membawa kenangan itu, cinta itu. Wanita itu memeluk Ayu, dan pada saat itu, Rizky mengerti nilai sebenarnya dari apa yang ia lakukan. Itu bukan hanya tentang makanan atau bisnis. Itu tentang melestarikan kenangan, menghubungkan orang, menciptakan momen kemanusiaan sejati di tengah kekacauan kota besar. Di sore hari, ketika kesibukan sedikit berkurang, Rizky akhirnya berhasil mendapatkan momen sendirian dengan Ayu di dapur. Bagaimana perasaan Anda? Yahya bertanya. Seperti mengambang, ia mengakui matanya bersinar. Ini berhasil, Rizky. Orang-orang mengerti apa yang saya coba buat di sini. Tentu saja berhasil karena itu tulus. Itu Anda. Pada saat itu, salah satu kritikus makanan paling dihormati di Jakarta masuk ke dapur. Ibu Lestari, saya perlu bicara dengan Ibu. Ayu meluruskan bahunya, bersiap untuk keputusan profesional. Ya, Bapak. Saya sudah bekerja dengan gastronomi selama 30 tahun. Kritikus itu memulai. Saya melihat ratusan tempat mencoba melakukan apa yang Ibu lakukan di sini. Mencampur tradisi dengan inovasi. Kebanyakan gagal karena mereka hanya fokus pada satu aspek. Entah terlalu tradisional dan membosankan, atau terlalu modern dan tanpa jiwa. Tetapi Ibu berhasil mencapai keseimbangan yang sempurna. Ayu hampir tidak bisa bernapas. Terima kasih, Bapak. Saya akan menulis ulasan untuk kolom saya di majalah. Itu akan diterbitkan minggu depan. Kritikus itu tersenyum. Bersiaplah untuk menjadi sangat sibuk setelah itu. Ketika kritikus itu pergi, Ayu berbalik ke Rizky tercengang. Ini benar-benar terjadi. Terjadi. Ia mengkonfirmasi, menariknya ke pelukan spontan. Anda pantas mendapatkan setiap kata pujian itu. Ia menjauh perlahan, tiba-tiba sadar bahwa mereka berpelukan di tengah dapur. Maaf, saya tidak. Jangan minta maaf, kata Rizky dengan lembut. Saya bangga pada Anda, Ayu. Bukan sebagai bos Anda atau sebagai pemilik kedai kopi, sebagai seseorang yang sangat peduli pada Anda. Acara itu berlanjut hingga sore hari, sukses besar. Ketika mereka akhirnya menutup pintu, seluruh tim merayakan. Ayu memberikan tos. Berterima kasih kepada setiap orang atas kerja keras dan dedikasi. Kita melakukan ini bersama, katanya. Kedai kopi ini milik kita semua. Kemudian ketika semua orang sudah pergi, Rizky dan Ayu sendirian di kedai kopi yang sunyi. Ia mengambil 2 gelas sampahnya yang telah ia simpan untuk momen itu. Toast pribadi, ia menawarkan. Ayu menerima gelas itu.
Untuk apa kita akan toast? Untuk awal yang baru, kata Rizky. Dan untuk punya keberanian untuk jujur tentang apa yang benar-benar kita inginkan. Ia menatapnya untuk waktu yang lama, lalu tersenyum. Bapak tahu saya menghabiskan waktu berbulan-bulan marah pada Bapak karena kebohongan awal itu. Karena tidak mengungkapkan siapa Bapak sejak awal. Dan sekarang saya mengerti bahwa jika Bapak mengungkapkannya, semua ini tidak akan terjadi dengan cara yang sama. Saya akan berbeda, lebih tertutup, lebih tidak aman. Bapak perlu melihat siapa saya yang sebenarnya sebelum Bapak percaya pada saya. Dan saya perlu melihat siapa Bapak yang sebenarnya sebelum saya percaya pada Bapak. Rizky meletakkan gelasnya di atas meja. Ayu, beberapa bulan terakhir bekerja dengan Anda adalah yang paling penting dalam kehidupan profesional saya, tetapi juga yang paling menantang secara pribadi, karena setiap hari berlalu, semakin sulit untuk hanya mempertahankan hubungan profesional. Ia melangkah ke arahnya. Kalau begitu, jangan pertahankan. Kita sendirian sekarang. Tanpa tekanan eksternal, tanpa acara untuk dikoordinasikan. Hanya Rizky dan Ayu. Ia mengambil tangannya dengan lembut. Anda perlu tahu bahwa saya tidak melihat Anda sebagai karyawan. Saya melihat Anda sebagai mitra, sebagai setara. Kedai kopi mungkin milik saya. Tetapi Anda membuatnya hidup. Tanpa Anda itu hanya ruang. Dengan Anda itu keajaiban. Dan saya perlu Bapak tahu, kata Ayu menjalin jari-jarinya ke jarinya, bahwa saya tidak di sini karena rasa terima kasih atau kewajiban. Saya di sini karena saya ingin berada. Karena pada titik tertentu, di antara percakapan pagi itu dan malam bekerja berdampingan, saya jatuh cinta pada pria yang melihat potensi dalam diri saya ketika saya sendiri meragukannya. Rizky menariknya dengan lembut mendekat. Bisakah saya mencium Anda? Sebagai tanggapan, Ayu mendekat menutup jarak di antara mereka. Ciuman itu lembut pada awalnya, ragu-ragu, tetapi dengan cepat semakin dalam, penuh dengan semua perasaan yang telah mereka tekan begitu lama. Ketika mereka akhirnya berpisah, keduanya tersenyum. Jadi, kata Rizky masih memeluknya, tentang percakapan yang Anda sebutkan itu, percakapan tentang kita. Saya pikir kita baru saja mengalaminya, Ayu tertawa. Tetapi ada detail untuk diselesaikan. Bagaimana kita membuat ini berhasil tanpa mengorbankan apa yang kita bangun secara profesional? Menetapkan batas yang jelas, ia menyarankan. Di kedai kopi kita adalah rekan kerja. Anda terus punya otonomi total atas operasi. Di luar kedai kopi kita adalah apapun yang kita inginkan. Kedengarannya masuk akal, ia setuju. Dan Tim, kita akan jujur pada mereka, kata Rizky. Tidak sekarang, ini masih terlalu baru. Tetapi pada akhirnya, ketika kita yakin tentang siapa kita akan transparan. Ayu mengangguk, lalu melihat sekeliling kedai kopi yang mereka ubah bersama. Bapak tahu apa yang lucu? Pada hari pertama itu, ketika Bapak hanya meminta kopi, saya berada di titik terendah saya. Siap untuk menyerah pada segalanya. Dan kemudian Bapak muncul, orang asing yang ingin tahu, yang benar-benar peduli. Terkadang awal terbaik datang dari tempat yang paling tidak mungkin, kata Rizky secara filosofis. Dan terkadang, Ayu menambahkan dengan senyum, 3 kata sederhana cukup untuk mengubah segalanya. 3 kata apa? 1 hari lagi di neraka. Ia mengulangi kata-kata yang telah ia gumamkan pada pertemuan pertama itu. Itu yang saya gumamkan ketika saya meletakkan kopi Bapak di atas meja. Saya pikir Bapak tidak mendengar. Saya mendengar, Rizky mengkonfirmasi, dan itu membuat saya ingin mengerti mengapa. Itu membuat saya ingin mengubahnya. Untuk Anda dan untuk semua orang di sini. Ia menciumnya lagi, lebih percaya diri kali ini. Terima kasih karena mendengarkan saya, karena melihat saya. Dalam bulan-bulan berikutnya, kedai kopi Kembang Setaman menjadi salah satu tempat yang paling dicari di Jakarta. Ulasan positif di majalah menghasilkan gelombang pelanggan baru. Ayu harus memperluas tim, melatih koki baru, mengembangkan sistem untuk menjaga kualitas sambil tumbuh. Rizky mendukungnya di setiap langkah, berinvestasi ketika diperlukan, tetapi selalu menghormati otonominya. Hubungan mereka berkembang secara alami. Mereka menepati janji untuk memisahkan profesional dari pribadi, tetapi tim akhirnya mengetahuinya. Dan alih-alih penghakiman, mereka menerima dukungan. Semua orang melihat betapa bahagianya mereka bersama, bagaimana mereka saling melengkapi. 1 tahun setelah pertemuan pertama itu, pada pagi yang tenang sebelum kedai kopi buka,
Rizky mengejutkan Ayu dengan sebuah proposal. Bukan pernikahan, itu masih terlalu dini untuk itu, tetapi kemitraan resmi. Saya ingin Anda menjadi mitra saya di kedai kopi, katanya. 50%. Karena Anda yang membuatnya terjadi. Anda pantas memiliki apa yang Anda buat. Ayu untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama terdiam, tetapi ketika ia akhirnya menemukan suaranya, ia berkata singkat, "Saya terima, bukan karena uang atau kepemilikan, tetapi karena itu melambangkan apa yang selalu kita inginkan, kemitraan yang sejati." Dan begitulah, kedai kopi Kembang Setaman terus berkembang. Tidak hanya sebagai bisnis yang sukses, tetapi sebagai kesaksian tentang apa yang terjadi ketika bakat diakui, orang dihargai, dan keberanian diberi imbalan. Ayu tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Selalu mempekerjakan orang-orang yang membutuhkan kesempatan, sama seperti ia membutuhkannya. Dan Rizky belajar bahwa investasi terbaik tidak hanya finansial, tetapi manusia. Terkadang di pagi yang tenang, ketika kedai kopi kosong dan matahari masuk melalui jendela, mereka duduk bersama dan mengingat hari pertama itu. Pelanggan misterius dan pelayan yang lelah, 3 kata yang digumamkan yang mengubah segalanya. Dan mereka tersenyum, berterima kasih karena telah menemukan tidak hanya kesuksesan profesional, tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga, satu sama lain. Akhir cerita pesan penutup diadaptasi. Para pendengar yang budiman, kami berharap kisah Rizky dan Ayu telah menyentuh hati Anda. Jika Anda tersentuh oleh perjalanan transformasi, keberanian dan cinta ini, kami punya lebih banyak cerita seperti ini menunggu Anda. Agar tidak ketinggalan narasi emosional kami, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan jika cerita ini membangkitkan sesuatu yang istimewa dalam diri Anda, tinggalkan suka Anda dan bagikan di komentar apa yang paling Anda sukai. Episode itu romansa, transformasi profesional, momen di mana semuanya terungkap. Kami ingin tahu pendapat Anda. Setiap hari kami membawakan kisah unik yang menjelajahi kompleksitas kehidupan, cinta, dan hubungan manusia. Setiap narasi diciptakan dengan hati-hati untuk menggerakkan, menginspirasi, dan membuat Anda merenung. Bergabunglah dengan komunitas pendengar kami yang bersemangat tentang kisah-kisah yang baik. Sampai petualangan berikutnya.